Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifka Dwi Amalia sebagai pengampu mata kuliah Sistem Basis Data. Untuk topik pada pertemuan ke-7 ini membahas mengenai arsitektur client server dan pengaksesan query pada basis data client server. Tujuan dari pembelajaran pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar, desain, dan implementasi serta kinerja dan skalabilitas, keamanan dan pengelolaan dari client server. Untuk lebih jelasnya, kita perlu mengetahui mengenai definisi dari arsitektur client server itu sendiri, yaitu merupakan model desain sistem di mana tugas atau beban kerja dibagi antara penyedia layanan yang disebut sebagai server dan pengguna layanan yang disebut sebagai klien, di mana klien ini merupakan aplikasi atau perangkat yang membuat permintaan ke server untuk mendapatkan layanan atau data, dan server itu sendiri merupakan komputer atau aplikasi yang menyediakan layanan atau data kepada klien. Nah, kemudian ada komunikasi antara klien server itu sendiri. Yang pertama disebut sebagai request response model, ya. Jadi klien mengirimkan permintaan atau request ke server dan server memproses permintaan tersebut lalu mengirimkan belasan respon kembali ke klien. Kemudian ada protokol komunikasi, ya. Biasanya menggunakan protokol standar seperti HTTP untuk di website, kemudian FTP untuk transfer file, dan ada protokol database seperti SQL. Untuk arsitektur di dalam client server ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah one tier, ya, yang merupakan aplikasi di mana semua komponen termasuk antarmuka pengguna, logika bisnis dan penyimpanan data berada di satu tempat. Yang kedua ada one tier yang memisahkan antara klien dan server, dengan klien yang menangani antarmuka pengguna dan server yang menangani logika bisnis dan penyimpanan data. Dan yang ketiga adalah three tier, di mana memisahkan klien, kemudian server aplikasi dan server basis data yang memungkinkan skalabilitas dan pemeliharaan yang lebih baik. Untuk kinerja dan skalabilitas dari client server itu sendiri ada 2, yaitu load balancing untuk sebuah teknik, ya, yang digunakan untuk mendistribusikan beban kerja di beberapa server untuk meningkatkan kinerja dan keandalan. Kemudian ada caching yang menyimpan salinan data di tempat yang lebih cepat diakses untuk mengurangi beban pada server dan mempercepat waktu respon. Kemudian untuk keamanan dari client server itu sendiri ada 2, ya. Yang pertama ada enkripsi, yaitu mengamankan data yang dikirim dari klien dan server menggunakan teknik enkripsi. Dan ada autentikasi dan otorisasi, yaitu untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses layanan dari data tertentu. Kemudian ada pengaksesan query pada basis data client server, ya, di mana ini merupakan cara klien berinteraksi dengan server basis data untuk mengakses dan memanipulasi data. Yaitu yang pertama ada yang disebut sebagai proses akses data, ya. Di sini klien mengirimkan query SQL kepada server basis data untuk melakukan operasi seperti select, insert, ataupun update dan delete. Kemudian ada juga proses di server, ya. Server basis data ini memproses query, mengakses data yang relevan dan mengembalikan hasilnya ke klien. Dan kemudian ada juga proses selanjutnya, ya, ada protokol dan API. Ya, di sini di dalamnya ada SQL, ada ODBC atau Open Database Connectivity, dan ada JDBC, ya, atau Java Database Connectivity. Nah, selanjutnya ada optimasi query, ya. Ini terdiri dari 2, ya, dari namanya adalah index dan query automation. Dan yang keempat adalah penanganan kesalahan, ya. Itu penanganan kesalahan antara lain ada koneksi gagal atau query error. Nah, selanjutnya ada transaksi dan konsistensi, ya. Itu terdiri dari 2, ada transaksi dan ada ACID atau atomisi, konsistensi, isolation, dan durability.
Nah, kemudian selanjutnya adalah ada di keamanan data itu sendiri ya. Ini terdiri dari dua, ada yang disebut sebagai autentikasi dan enkripsi. Itu adalah materi untuk pertemuan ketujuh ini ya. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya dengan topik merancang basis data menggunakan ER to relationship mapping ya, atau relational DB design user ER to relational mapping. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.